Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar radio RI Takengon dimanapun berada, mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat bangun kembali dari tidur sementara. Selawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, adapun sebagai tema kajian kita pada pagi hari ini, mensyukuri nikmat, juga mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena kita tahu kita mendapatkan nikmat kemerdekaan di 80 tahun yang lalu, tentunya karena perjuangan para syuhada, para orang-orang tua kita, para pejuang-pejuang kita. Kemerdekaan itu bukan diraih dengan hadiah dari Belanda, tapi karena penuh dengan perjuangan, dengan tetesan keringat, bahkan tetesan darah, bahkan sampai meninggalkan dunia, tidak dapat menikmati kenikmatan kemerdekaan. Oleh karena itu kita menikmati kemerdekaan ini. Kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan para pejuang, semoga perjuangannya dapat mendapat manfaat kepada masyarakat yang luas. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi para pahlawan yang gugur di medan perang. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah ayat 154. Wala takunu lima yuqtalu fi sabilillah bi amwat. Jangan kau katakan orang yang terbunuh dalam perang ataupun di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u, bahkan dia hidup. Padahal dia hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita mengisi kemerdekaan ini, menikmati kemerdekaan ini, ketika sudah merdeka, kadang-kadang kita lupa kepada pejuang-pejuang kita, sementara ruhnya melihat kita. Ketika mengingat pejuang itu, apa yang diharapkan kepada kita? Persatuan dan kesatuan, kekompakan, itu yang diharapkan. Ruhnya senang melihat kita. Dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna fi azal bisadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku tambah. Barang siapa mengkufuri nikmatku, dia akan mendapatkan azabku. Kalau kita lihat ayat di sini, semacam merupakan Allah mengharapkan bersyukurnya hambanya. Tapi Allah sebenarnya secara hakikat
Kita mau bersyukur atau tidak, kafir atau mendapat nikmat, tetapi Allah tidak akan kurang nilai ketuhanannya. Semua kita penduduk bumi ini tidak akan bersyukur, tidak akan menyembahnya. Allah tidak kurang ketinggiannya, karena Allah itu sudah mulia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, semuanya bersyukur, Allah tak menambah kemuliaannya, karena Allah itu sudah mulia. Oleh karena itu, kepada kita sebagai hamba Allah, syukur kita itu kembali kepada kita nikmatnya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad, lam yashkuril qalil walam yaskuril kathir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang sedikit, pasti dia akan tidak mampu bersyukur atas nikmat yang banyak. Maka Allah tekankan dalam ayat ini, kita bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Kalau nikmat sedikit tidak bisa kita syukuri, jangan harap kita bisa bersyukur nikmat yang diberikan Allah semakin besar. Bahkan kita semakin rakus, semakin loba dan tamak diberikan nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, karena kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang kecil. Tapi ketika nikmat yang kecil dapat kita syukuri, maka nikmat yang besar semakin mudah kita mensyukurinya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mendefinisikan syukur ini ada 3. Pertama, syukru fil qalbi, bersyukur dalam hati. Jiwa kita selalu tenang menghadapi sesuatu, jiwa kita selalu lapang menghadapi gelombang-gelombang hidup ini. Dan yang kedua, kita sudah bersyukuri di kalbi, tenang, dan ucapan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syukru bil lisan. Lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ketika kamu dapat nikmat, wa qulil alhamdulillah, katakanlah dengan kalimat la alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kesehatan bisa dapat bangun diawali dengan pujian kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang dapat membangunkan aku dari tidur sementara. Dari bangun tidur dan mau tidur kembali, perbanyaklah, yaitu mengingat Allah. Yang ketiga, wasyukru bil arkani. Ini yang berat, mensyukuri dengan perbuatan. Hari ini bertanya pada diri kita, apakah saya sudah bersyukur dengan 3 hal ini? Hati saya sudah selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu merasa nikmat apapun yang sedikit atau yang besar diberikan nikmat itu. Dan kalau seandainya nikmat itu yang telah diberikan Allah kepada kita hilang dari kita, bagaimana rasa keluh kesah kita? Memang nikmat ini kadang-kadang baru terasa hilangnya nikmat kudri kita. Ketika diberikan Allah kita nikmat sehat, sedikit diberikan diuji dengan sakit, maka kita merasa mengeluh. Ternyata nikmat sehat luar biasa. Begitu dengan nikmat kemerdekaan. Begitu nikmatnya kita sudah 80 tahun. Semoga ke depan kita menjaga nikmat kemerdekaan ini. Jangan ada pihak ketiga mengganggu negara kita ini. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi, manusia, warga negara Indonesia, wajib semua kita menjaganya. Jangan ada bisikan sisu dari kanan kiri, ya, dengan ada dari pihak ketiga. Dan kemudian untuk cara menjaga ini tiada lain, tingkatkan iman dan takwa. Maka Allah katakan, Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu, inna ahlal qura amanu wa taqa. Kalau seandainya penduduk bumi ini semuanya beriman, bertakwa, beres urusan. Masjidnya makmur, manusianya kompak, manusianya selalu ikut kepada arahan yang baik, bukan saling gasak, gesek, gosok, bukan saling caci mencaci, fitnah memfitnah. Kalau ini kita jalankan, kalau sudah beriman dan bertakwa, Allah janjikan, la fatahna barakatin minas sama'a wal ard. Akan kubuka keran dari langit dan dari bumi, akan kukucurkan nikmat sebanyak-banyaknya kepadamu. Alhamdulillah, hari ini
Kita bersyukur tahun ini, periode ini, ada pemimpin-pemimpin kita mengarahkan kita, yaitu ke arah yang benar. Ada tokoh-tokoh kita mengadakan Rabu Berkah. Ada pemimpin kita yang membangun Sapa Maghrib. Kalau hari ini kita masih mengatakan, itu pencitraan, itu ketinggalan, iman kita semakin melemah. Tak pernah menghargai kelebihan orang lain, tak pernah menghargai kebaikan orang lain, tak pernah menghargai kelebihan orang lain. Hanya kita yang merasa lebih. Oleh karena itu cepat sekali bisikan pihak ketiga menghancurkan kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika nikmat yang sedikit ini kita renungkan, ada satu sejarah sedikit yang saya sampaikan, yaitu di masanya Khalifah Harun Rasyid. Ketika Harun Rasyid sedang berceramah di tengah-tengah masyarakatnya, kebetulan kehausan. Kata Harun Rasyid, wahai dengan pembantunya, minta air. Ketika pembantu membawa air, maka ada seorang ulama penasehat Harun Rasyid. Dulu hebatnya pemimpin dulu, khalifah dulu, walaupun dia seorang ulama dan seorang khalifah, Harun Rasyid itu sultan, kan dia ulama besar juga. Tapi ada penasehatnya. Siapa penasehatnya? Ulama. Ketika pembantu tadi membawa air, ulama ini meminta air tersebut, nggak dikasihnya sama Harun Rasyid sebagai bahan renungan kepada kita. Kata Harun Rasyid, wahai ulama, kenapa enggak kau kasih air sama saya? Kata ulama ini, wahai Airul Mukminin, kalau seandainya air ini tidak saya kasih sama kamu, maka air ini membantu hidup kamu. Kalau enggak saya kasih, kamu mati kehausan. Berapakah harga, berani Anda membayar harga air satu gelas ini? Dijawab Harun Rasyid, separuh harta saya. Kalau seandainya tidak ada air sedikit pun, asbab air sedikit ini saya mati kehausan, lebih baik saya beli segelas air ini dari separuh kekayaan saya. Dikasih oleh ulama tadi, penasihat pemimpin tadi kepada Harun Rasyid. Ketika setelah diminum, bertanya lagi ulama, wahai Khalifah Harun Rasyid, air yang kau minum satu gelas itu dapat mengobati hausmu. Kalau seandainya air segelas itu tidak bisa keluar dari tubuhmu, menjadi penyakit luar biasa, ketika kau bawa ke dokter, berapa habis hartamu? Berapa bisa kau bayar? Demi kesehatan, kata Harun Rasyid, separuh hartaku, semua hartaku bisa kusumbangkan. Apalah gunanya harta yang banyak, nikmat sehat tidak ada. Coba kita renungkan kaum muslimin, segelas air pun nikmatnya luar biasa. Kalau seandainya di bumi ini tidak ada air, kalau nggak minum mati, air segelas ini pun nilainya lebih tinggi daripada nilai semua harta. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ulama berpesan kepada Harun Rasyid, wahai khalifah, begitulah besarnya nikmat. Jangan kau katakan ada nikmat kecil, semuanya nikmat itu besar. Nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat tidur, itu tidak bisa dibeli dengan harta. Maka nikmat ini wajar kita syukuri, wajar kita syukuri dengan ucapan, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan relatif singkat ini. Semoga bermanfaat nasihat ini pada diri saya sendiri. Seterusnya kalau bermanfaatnya, ambillah yang baiknya, yang salahnya kembalikan kepada kami. Ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.